Xiaomi. Siapa yang nggak tahu Xiaomi? Brand smartphone saat ini yang terkenal dengan julukan smartphone range killer, HP goib, HP pejabat harga merakyat. Bentar. Sang pendiri perusahaan, Lei Jun, mulai perjalanannya dengan Xiaomi pada 6 April 2010. Padahal sebelumnya perusahaan ini punya nama Dami atau dalam bahasa Tiongkok, padi besar. Tetapi Lei Jun merasa perusahaannya harus rendah hati sehingga mengubah namanya menjadi Xiaomi. Arti Xiaomi punya maksud yang lebih mendalam dari sekedar millet. Lei Jun menghubungkan kata Xiao sebagian besar dari konsep Buddha yang punya arti sebiji nasi Buddha besarnya seperti gunung. Hal ini melambangkan bahwa Xiaomi dimulai dari hal kecil dan bukan dimaksud sebagai usaha yang dijalankan untuk sekedar bertahan. Perjuangan Xiaomi telepon cerdas pertama diumumkan pada Agustus 2011 bernama Mi One. Mi One menggunakan firmware MIUI berbasis Android yang menyerupai TouchWiz dari Samsung dan iOS dari Apple. Berawal dari Mi One, Xiaomi terus mengeluarkan generasi terbaru dari ponsel tersebut, seperti Mi 2, Mi 3, hingga sampai Mi 4 di tahun 2014, dengan mengedepankan spesifikasi tinggi dengan harga terjangkau. Strategi tersebut tampaknya membuahkan hasil. Hanya dalam waktu kurang dari 2,5 tahun, Xiaomi berhasil menjadi merek smartphone nomor 1 di Cina dan nomor 3 di pasar global, menurut riset IDC atau International Data Corporation. Seiring berjalannya waktu, perusahaan pembuat seri Redmi ini pun terus melebarkan sayapnya ke kawasan lain di luar Cina. Pada 2017, Xiaomi telah memasarkan produknya secara resmi di 74 negara termasuk Indonesia dan berhasil menjadi 5 merek smartphone teratas di 15 negara serta peringkat 1 di Vrindavan. Pada 2019, Xiaomi berhasil menjadi salah satu dari 500 perusahaan ternama di dunia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500. Xiaomi perusahaan termuda yang pernah masuk dalam daftar Fortune 500. Kembali lagi ke beberapa tahun sebelumnya, Xiaomi sendiri baru berani masuki pasar Indonesia sekitar 2014 lalu lewat produk perdananya yang bernama Redmi One S. Kala itu, ponsel yang dibekali dengan spesifikasi mumpuni dan dibanderol dengan harga 1,5 juta itu agaknya sukses menarik minat para konsumen Indonesia. Ya tahulah warga plus 62 demennya yang kayak gimana. Respon positif konsumen Indonesia ini menjadi pertanda baik bagi Xiaomi. Walhasil, perusahaan ini mulai menekuni bisnisnya di Indonesia dan terus menelurkan beragam produk terbarunya. Xiaomi tidak hanya mengeluarkan produk smartphone, beberapa produk yang terkenal selain smartphone Xiaomi seperti Mi Pad atau tablet Xiaomi, Mi TV, Mi Powerbank, Mi Band, atau jam tangan Xiaomi yang memiliki banyak fitur melacak kebugaran penggunanya, dan Mi True Wireless earphone atau yang kita sebut AirBuds, dan masih banyak lainnya. Bahkan kalau kalian tahu Xiaomi mengeluarkan produk seperti sikat gigi, sepatu, celana dalam, kompor, dan payung. Nah, kalau mau tahu yang lain bisa cek di Google. Xiaomi juga punya di perusahaan yang bernama Pocophone, brand smartphone yang juga mengasih harga terjangkau kayak abangnya gitu, seperti Poco F1 Pro, HP flex SIM dengan harga miring, dan yang terbaru yang bikin heboh yaitu Poco X3 NFC, HP mid range dengan harga nggak ada obat. Di industri 4.0 ini di tahun 2017, Xiaomi memutuskan untuk membangun pabrik pertamanya di tanah air bernama PT SAT Nusa Perdana di Batam. Xiaomi mengklaim telah merekrut lebih dari ribuan orang untuk bekerja di pabrik tersebut. Ini menampakkan perakitan smartphone Xiaomi ya guys. Awalnya, untuk mengurangi biaya, Xiaomi tidak memiliki gerai.
Mereka menjualnya secara langsung dari toko online. Dalam beberapa tahun, mereka membuka 54 gerai untuk menyaingi kompetitor berbiaya rendah yang ada di pasar Cina. Perusahaan ini juga melakukan iklan tradisional dan mengandalkan jaringan sosial dan mulut ke mulut untuk memasarkan produknya. Dengan menjaga pengendalian pasokan, Xiaomi mampu menyediakan barang-barang yang lebih murah sesuai keinginan. Penjualan cepat dan terbatas dapat memastikan bahwa pasokan barang tidak akan melebihi permintaan dan dapat membantu untuk mempromosikan produknya. Makanya kadang-kadang barang Xiaomi itu susah banget nyarinya alias goib. Xiaomi pula terus aktif berkomunikasi dengan pelanggan di media sosial seperti di akun Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Xiaomi selalu menanggapi komentar-komentar mengenai keluhan, keinginan, harapan pelanggan. Makanya kadang Xiaomi ngeluarin HP sesuai ekspektasi pelanggan banget. Tapi jangan khawatir bosku, sekarang Xiaomi sudah meningkatin produksinya kok. Dan sekarang udah gampang nyari HP Xiaomi. Gak kayak dulu pas zaman Redmi Note 7 sampai Bang David di sini ke pabriknya buat nyari itu HP. Pabriknya. Dari yang kita simpulkan di sini, Xiaomi itu pengen teknologi dinikmati di semua kalangan. Mulai dari atas sampai yang bawah, seperti yang Bos Alvin tersebut bilang. We want everyone to have the opportunity of improving their lives through technology. Because we believe that technology and innovation should be accessible to everyone. At Xiaomi Indonesia, we work very hard to always provide amazing products at honest pricing. Produk terbaik, harga sebenarnya. Dan juga mengenai persaingan di sini, kita bisa lihat Xiaomi benar-benar mematok harga yang bikin pasar hancur. Seperti pengeluaran seri-seri Redmi yang membuat segmen pasar low sampai mid harganya rusak parah. Apalagi dengan produk Xiaomi Poco Phone yang baru keluar, yaitu Poco X3 dengan spesifikasi begitu di harga untuk 5 jutaan. Xiaomi taruh harga di 3 juta, bener-bener the killer. Lagian kalau nggak ada Xiaomi, mana ada tuh Samsung, Oddo, Vivo turun gunung karena kesaing. Terakhir adalah target Xiaomi kepada Indonesia. My biggest target in Indonesia is to make sure that as many consumers being able to enjoy as many Xiaomi products at the best pricing possible. I think that would be our ultimate goal because we really believe in equality when it comes to technology. We want to make sure that not just the privileged can enjoy good products, but also everyone who really believes in good living, believes in smart living.